Salam Rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, tayangan kali ini saya akan bahas mengenai manusia ular. Cukup mencengangkan nggih bila didengar. Tapi yang perlu panjenengan ketahui mengenai manusia ular, ciri-cirinya supaya kita tidak terjerumus ke dalamnya atau masuk dalam perangkap permainannya, monggo disimak. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Wilujeng Rahayu, sugeng midhangetaken. Dulur, di video ini Anda tidak akan menemukan sesuatu hal yang mistis yang saya bahas. Tetapi ini bisa jadi hal yang mistis apabila Anda belum pernah melihatnya secara nyata. Apakah manusia ular itu ada? Jawabannya ada bagi yang pernah melihatnya secara nyata dan sadar. Tetapi tidak ada apabila belum pernah bertemu atau melihatnya secara nyata. Tetapi dulur, yang saya bahas ini bukan mengenai wujudnya melainkan mengenai karakter dan kepribadiannya, yang sebenarnya setiap orang itu memiliki bibitnya, hanya kadarnya yang berbeda-beda. Mungkin dalam cerita dongeng, fiksi maupun nyata sekalipun, manusia ular itu digambarkan sebagai sosok yang berkepala manusia tetapi tubuhnya ular. Ini banyak sekali cerita yang demikian dulur. Dan mungkin bila Anda membandingkan dengan yang namanya blorong, di mana tubuhnya ini adalah ular dan bagian atas tubuhnya itu manusia. Ternyata manusia ular itu lebih berbahaya daripada blorong itu sendiri. Mengapa? Blorong atau nyi blorong tidak akan mengganggu manusia jika manusia tidak mencarinya, tidak berkaitan dengan dirinya, tidak ada perjanjian dengannya ataupun bukan targetnya. Dalam artian apabila seseorang yang mencarinya untuk tujuan tertentu, semisal pesugihan, maka dia akan berhubungan langsung. Tetapi kalau manusia ular, tanpa dia mengenal hal mistis sekalipun, tanpa dia mengenal yang namanya hal gaib sekalipun, tetapi jika di tubuhnya ada sifat seperti ular, maka inilah yang berbahaya. Dan tahukah Anda bahwa manusia ular ini meskipun tidak terlihat wujudnya, tetapi ini mematikan secara nyata. Jadi, siapakah manusia ular itu? Manusia ular di sini adalah kiasan yang menggambarkan sifat manusia yang licik seperti sengkuni namun cerdik, dan ini bisa saja ada pada siapapun. Bisa teman, sahabat, keluarga, tetangga, atau bahkan ada pada diri sendiri. Perlunya mengetahui ini adalah untuk kesadaran diri dan proteksi supaya tidak terjerumus dan juga tidak masuk dalam permainan manusia ular, tidak menjadi korbannya. Karena wujud manusia ular itu meski tak terlihat mata tetapi benar-benar nyata. Setelah Anda melihat ini, Anda akan paham siapakah manusia ular yang Anda pernah temui. Sebelum saya menggambarkan ciri-cirinya seperti apa manusia ular itu, perlu diketahui dulur, dalam sifat manusia itu ada 4 sifat, di mana pada dasarnya manusia memiliki sifat ketuhanan, sifat malaikat, sifat setan, dan juga sifat binatang. Sifat ketuhanan meliputi hati yang bersih, penuh welas asih. Sifat malaikat seperti taat dan juga berhati mulia.
Sifat setan meliputi perilaku kejam, dengki, penghasut, atau hal-hal lainnya yang bersifat seperti setan. Dan sifat binatang itu meliputi seperti sifat rakus, buas, dan juga seks bebas. Karena dalam sifat kebinatangan, perilaku menyimpang-menyimpang lainnya yang seharusnya ada tata aturannya itu tidak ada. Dari keempat sifat tersebut, manusia lebih dominan ke yang mana? Tapi pada dasarnya semua manusia pasti memiliki keempat tersebut. Dan sebagai pengendalinya adalah diri kita masing-masing. Kita bisa memilih sifat seperti apa yang perlu kita tanamkan. Ciri-ciri manusia ular yang perlu Anda ketahui diantaranya adalah: yang pertama, ingatan jangka panjangnya kuat. Yang kedua, diam dan berdarah dingin, gesit dalam mengeksekusi. Yang ketiga, punya banyak rencana tersembunyi. Yang keempat, bisa berganti kulit, dalam arti kepribadian atau sikap tergantung situasi. Bahkan dalam raut wajahnya yang terlihat sumringah ataupun tersenyum, Anda tidak bisa membaca yang sebenarnya, apa yang ada di pikiran dan hatinya. Yang kelima, memiliki kendali yang kuat atas informasi. Yang keenam, kombinasi mematikan kecerdasan dan sifat licik yang cerdik. Dan yang ketujuh, bila tersakiti tidak menunjukkan reaksi, tetapi akan membuat perhitungan dan analisa, menunggu momen di mana dia akan membalikkan keadaan dengan pembalasan yang kejam. Dulur, manusia ular dengan ciri-ciri demikian ini sangat berbahaya karena butuh pendalaman karakter untuk bisa mengenalinya. Tidak mudah untuk mendeteksinya secara langsung, tetapi ada ciri-ciri mudah yang bisa dibaca bahwa manusia tersebut bersifat seperti ular. Ciri-cirinya adalah yang pertama, yang pastinya licik, pengkhianat, tidak bisa dipercaya, suka menghasut maupun adu domba, dan juga mulutnya ember. Ini dalam bahasa Jawanya disebut dengan dowo-dowo ulo, yang mana suatu permasalahan yang sebenarnya sepele tetapi dibesar-besarkan, dilebar-lebarkan, dan dibuat panjang untuk menjadi perkara yang besar. Nah, jika panjenengan menemui orang yang bersifat demikian, maka itulah yang disebut dengan manusia yang bersifat ular. Karena sifat yang demikian itu sangat membahayakan, bisa membuat perpecahan. Ciri yang kedua, tidak pernah merasa bersalah dan tidak memiliki rasa terima kasih. Dirinya selalu merasa yang paling benar. Anti kritik. Siapapun yang tidak sependapat dengannya itu akan berusaha untuk disingkirkannya. Ciri yang ketiga adalah merasa paling tersakiti. Terlihat diam tetapi gesit dalam mengeksekusi. Dan yang keempat adalah datang maupun nampak bila ada maunya saja. Jadi ketika dia berada posisi yang terdesak atau untuk kepentingan pribadi, maka dia akan menunjukkan sikap manisnya, seolah-olah tidak ada maksud apa-apa, padahal yang sebenarnya adalah dia lapar dan siap menerkam. Jadi dulur, jangan pernah tertipu. Jangan pernah kembali berhubungan lagi dengan seseorang atau teman yang memiliki sifat seperti ular. Diamnya mengintai, mulutnya beracun, dan juga geraknya menyerang. Ingat,
ular tetap ular dulur, meskipun berganti kulit, tetapi sifat dan racunnya tetap sama. Malah ketika dia berganti kulit, ini justru bisa sangat berbahaya. Jangan pernah terlena dan mengabaikan intuisi Anda. Saya Fitri Ika, salam rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.